Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Pagi. Siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hiduplah Indonesia Raya. 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, terima kasih Ferawati. Baiklah anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir ya? Hadir semua? Ya. Hadir semua ya. Baik, alhamdulillah. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Supaya kalian lebih semangat lagi, masih ingat yel kita? Masih. Baik, kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Ayo sekali lagi, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Iya, bagus. Kalian harus tetap jadi anak yang luar biasa. Ayo anak-anak, masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih. Siapa yang masih ingat? Ferawati? Tentang apa? Tentang cerita fabel. Iya, tentang cerita Fabel. Masih ingat juga pengertian cerita fabel? FC? Cerita fabel adalah cerita yang diperankan oleh hewan, namun yang memiliki sifat layaknya manusia. Iya, bagus sekali. Betul ya? Cerita fabel adalah cerita yang diperankan oleh tokoh hewan. Tokoh tersebut memiliki ya bisa berbicara, berinteraksi, berperilaku sama seperti manusia. Selain pengertian cerita fabel, apalagi kita pelajari minggu lalu? Lalu dia? Struktur dari cerita fabel ada 4. Yang pertama orientasi, kedua komplikasi, ketiga resolusi, dan keempat koda. Apalagi? Ada kemarin belajar juga unsur-unsur intrinsik dari cerita fabel. Iya, unsur-unsur intrinsik cerita fabel. Ada berapa? Ada
Ada berapa? Ada 6. Ada 6 atau 7? 7. 7. Sebutkan Daniel. Perawati. Tema, tokoh, penokohan, latar atau setting, alur atau plot, sudut pandang, dan amanat. Iya. Selain unsur apa lagi kita pelajari minggu lalu? Masih ingat? Tentang Kaidah kebahasaan. apa? Kaidah kebahasaan. Minggu lalu. Kaidah kebahasaan teks fabel. Minggu lalu. Membahas cerita fabel. Cerita fabel. Berikut Ciri-cirinya. Nah, itu ya. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang teks cerita fabel. Namun sebelum kita belajar, ya, Ibu akan memberitahukan dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Nah, di sini ada kompetensi dasar. Coba kunci dibaca, Nak. Kompetensi dasar Ya. adalah struktur dan kebahasaan fabel, legenda dan daerah setempat yang dibaca atau didengar. Ya. Lalu 4.12. Memamerkan isi fabel, legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Iya, memerankan isi fabel atau legenda daerah tempat yang dibaca atau didengar. Ini kompetensi dasar kita pada hari ini. Lalu di sini ada tujuan pembelajaran. Coba Rio dibaca. Melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan dengan tepat. Iya, betul. Terima kasih Rio. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian nantinya akan mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan dengan tepat. Di sini ada manfaat pembelajaran. Coba, Abadi dibaca. Melalui pembelajaran ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan kreativitas peserta didik dalam memahami teks cerita fabel, khususnya struktur teks fabel dan aspek kebahasaannya. Iya, betul sekali ini Pak Abadi. Terima kasih. Jadi dengan belajar teks cerita fabel pada hari ini diharapkan kalian ya dapat mengembangkan kreativitas kalian dalam memahami teks cerita fabel, khususnya tentang struktur dan aspek kebahasaannya. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tentang teks cerita fabel ya. Yang pertama itu materi yang akan disampaikan adalah tentang struktur teks cerita fabel. Ada berapa strukturnya? 4. Ada 4. Coba Cindy apa saja? Orientasi, komplikasi, resolusi, wadah. Iya betul sekali ya. Ada 4 struktur teks cerita fabel. Yang pertama itu ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat wadah. Keempat adalah wadah. Siapakah di antara kalian yang bisa menjelaskan apa itu orientasi? Ahmad Daniel? Orientasi ialah struktur di dalam teks cerita fabel yang memuat pembukaan ataupun pengenalan dari tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Iya, benar sekali ya, Anak Daniel, bagus. Berikan plus. Berikan ya. Jadi orientasi itu anak-anak adalah bagian di dalam teks cerita fabel, di mana di dalam bagian itu mengenalkan ya, perkenalan atau pembukaan dari sebuah cerita. Ini bagian paling atas sekali ya, yaitu pengenalan. Jadi memperkenalkan tokohnya, memperkenalkan latarnya, suasananya, dan juga memperkenalkan juga watak-wataknya. Berikut juga permasalahannya juga di sana mulai diperkenalkan. Itu mengenai orientasi. Kemudian struktur yang kedua itu komplikasi. Ada yang tahu komplikasi itu apa? Karawati. Komplikasi adalah struktur teks cerita fabel yang berisi tentang masalah yang dihadapi oleh tokoh utama. Nah, di dalam komplikasi ini biasanya adalah inti dari cerita. Iya, benar sekali. Bagus ya, Vera. Terima kasih. Jadi bagian yang kedua itu komplikasi. Ini tahap yang kedua. Jadi di dalam komplikasi ini, ya, di dalam cerita itu di sini para tokohnya mulai menemui masalah atau
komplikasi juga, nanti masalah itu sampai pada tahap yang paling atas. Klimaks. Atau masalah itu Memuncak. Nah, di situ mengenai tahap komplikasi. Lalu tahap yang ketiga adalah Resolusi. Siapa yang tahu? Apa itu resolusi? FC. Resolusi adalah tokoh sudah menemukan solusi dari permasalahan di komplikasi tadi. Tokohnya sudah menemukan apa solusi dari permasalahannya. Iya, bagus. Tepuk tangan lagi juga, makasih. Iya, jadi tahap yang ketiga adalah resolusi. Artinya di dalam tahap ini permasalahan sudah menemui jalan keluarnya atau berada pada tahap penyelesaian atau solusinya. Di sini. Lalu yang terakhir adalah koda. Siapa yang tahu apa itu koda? Yang lain? Apa itu koda? Iya, dan lagi apa koda? Koda itu adalah amanat atau pesan yang bisa kita ambil di dalam cerita itu, baik tersirat maupun tidak tersirat. Iya, betul sekali ya. Jadi, terima kasih Daniel. Jadi koda itu adalah tahap paling akhir dari teks cerita fabel atau bisa dikatakan penutupnya. Nah, koda di sini berisi kesimpulan atau intisari di dalam cerita tersebut. Biasanya disertai juga dengan pesan, hikmah, pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita yang akan kita baca. Nah, bagaimana? Paham sampai di sini? Paham. Kalau paham, Ibu lanjutkan. Setelah struktur tadi, kita belajar apa? Tadi? Kaidah. Iya, kaidah Kebahasaan. kaidah kebahasaan teks fabel. Nah, di sini. Coba, Depri, ada berapa aspek kebahasaan teks fabel? Ada 5, coba dibaca. Yang pertama menggunakan kata sifat, keterangan, tempat, kata depan. Ya. Yang kedua, penggunaan kata sedang. Yang ketiga, penggunaan kata seru. Yang keempat, penggunaan kalimat seru. Yang kelima, penggunaan kalimat langsung, tidak langsung. Iya. Nomor 2 tadi penggunaan kata Sandang. sandang ya, bukan sendang. Baiklah, sebelum Ibu jelaskan, ada pertanyaan. Kalau kita lihat di sini, aspek kebahasaan ada 5 ya. Yang pertama penggunaan kata sifat, keterangan tempat, kata depan. Lalu yang kedua penggunaan kata sandang. Yang ketiga penggunaan kata seru. Lalu yang keempat penggunaan kalimat seru. Lalu yang kelima penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Oh, itu jadi 2 itu enggak ya? Ada pertanyaan? Daniel? Sandang itu apa? Baiklah. Kata sandang itu adalah kata yang melekat di depan. Bagus ya pertanyaannya, bagus Daniel. Jadi kata sandang itu adalah kata yang melekat di depan nama seseorang untuk melebih-lebihkan seperti itu. Jadi kalau ada kata sandang di depannya itu merasa kita seperti wah spesial seperti itu. Nah, misalnya si dan sang. Misalnya ya, kalau kancil, si kancil. Kalau kita pakai sang kancil. Kalau di luar dari hewan atau fabel, sang raja. Kan kalau kita lihat ada kata sang itu terkesan apa? Lebih istimewa. Seperti itu. Itu merupakan kata sandang. Ada pertanyaan lagi? Kalau kita lihat penggunaan kata sifat, misalnya apa? Kata sifat. Misalnya hari ini FC rajin sekali. Nah, rajin itu adalah kata sifat. Selain rajin apa lagi? Cantik. Iya, cantik, pandai, ya, malas itu sifat. Seperti itu. Kalau keterangan tempat, Seperti di sekolah, Di kebun, di Iya. rumah. Biasanya ada awalan apa ya? Selain di Ke rumah. ya, ke pasar ya. Lalu di hutan, itu kan keterangan tempat. Iya. Di rumah, di sekolah, ya. Itu keterangan tempat. Kalau kata depan, kata depan. apa contohnya? Tempat dengan kata depan tuh hampir sama ya. Kalau kata depan itu dia dikedari. Dikedari. Misalnya dari pasar. Nah, berarti kata depannya mana? Dari.
Kalau di kebun, Berarti Di. kalau ke rumah, nah, itu berarti kata depan. Nah. Jadi sama seperti keterangan tempat. Ya, kalau keterangan tempat tadi kan misalnya di pasar, berarti pasar. Kalau di pasar, keterangan tempatnya mana? Pasar. Ini tadi sebagai Kata depan. seperti itu. Ya, bisa membedakannya? Bisa. Rumah, sekolah itu keterangan tempat. Kalau di rumah, ke rumah, dari rumah, di ke dari tadi sebagai Kata depan. kata depan. Paham? Paham. Paham. Kalau penggunaan kata seru tadi sudah ya, ngerti ya? sudah. Kemudian penggunaan kalimat seru. Biasanya ditandai dengan apa? Kata seru. Kata seru. Kalau kalimat seru ditandai Dengan oleh tanda seru. ditandai oleh tanda Tanda seru. seru. Siapa yang bisa menyebutkan contoh kalimatnya? Daniel, Buang sampah pada tempatnya. buanglah Sampah pada tempatnya. Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu diakhiri tanda Seru. Tanda seru itu berarti kalimat Seru. seru. Yang terakhir penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalian paham? Kalau kalimat langsung itu ditandai dengan tanda petik. Iya, tanda petik. Ingat dah? Iya. Tanda petik atau tanda Kutip. Iya, tanda kutip. Kalau tidak langsung berarti Sudah. tidak ditandai dengan tanda petik. Buang tanda itu. Ya, misalnya apa? Misalnya harimau berkata, Oh. "Hei kancil, Ya. jangan kau pergi dari sini." Nah, itu kan berarti kalimat langsung atau tidak langsung tadi? Kalimat langsung. Kalimat langsung. Kalau tidak langsung berarti bagaimana? Harimau berkata bahwa si kancil tidak boleh pergi. Oh iya. Tuh, ya. Bagaimana? Paham? Paham. Nah, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Ya, Daniel apa? Bedanya kata seru dengan kalimat seru tuh. Benar. Ya. Kalau kata seru dia kalau kata dan kan kalau kata misalnya satu kata Daniel itu kata. Kalau kalimat Daniel pergi ke sekolah. Berarti kalau kata seru hey. Oh. Ada seru. Iya. Berarti kata Seru. Ayo. Nah, ayo di akhir tanda seru berarti kata Seru. Oh, iya. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Terima kasih Daniel bagus. Yang lain? Tidak ada? Semuanya paham? Paham. Kalau paham, supaya kita lebih jelas mempelajari struktur dan aspek bahasa, Ibu akan memperlihatkan contoh teks cerita fabel. Nah, di sini contohnya apa judulnya? Kupu-kupu berhati mulia. Iya, kupu-kupu berhati mulia. Kalian akan membacakan secara estafet. Jadi semua harus memperhatikan. Bisa saja nanti secara belum sampai satu paragraf sudah Ibu ganti yang lain. Jadi harus memperhatikan dan menyimak baik-baik ya. Ya, Bu. Baik, kita mulai dari paragraf pertama ya. Cindy baca. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut yang berjalan-jalan di taman. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan dan melihat taman yang sangat indah. Sang semut berkeliling sambil menyapa binatang-binatang yang ada di taman itu. Tiba-tiba ia melihat sebuah kepompong sedang mengelantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Ya, lanjutkan Laudia. Hei, kepompong alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa berdiam dan bergelantung di situ. Ayo jalan-jalan. Lihat patah, ujar semut. Kepompong itu lihat taman Ya, taman ini. Lihat taman ini yang luas dan indah. Iya. Lihat taman ini yang luas dan indah. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Ujar semut. Kepompong itu hanya diam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di taman itu. Karena hujan, taman itu dipenuhi lumpur, sehingga semut pun tergelincir dan terjatuh ke lumpur. Semut itu terjatuh ke lumpur, semut itu berteriak sekencang mungkin, "Tolong! Tolong! Tolong! Bantu aku!" teriak semut. Lanjutkan, Rio. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang dan melintas.
Kemudian kupu-kupu tersebut menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Hai semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu, ujar kupu-kupu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu menarik ranting itu. Lalu kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu pernah diejek oleh semut akhirnya menyelamatkan semut, dan semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Iya, terima kasih semuanya sudah membaca dengan sangat baik. Bagaimana ceritanya? Bagus tidak? Bagus. Bagus ya? Alhamdulillah kalau bagus. Nah sekarang kita coba analisis bersama-sama ya. Kita mulai dari menganalisis strukturnya tadi ya. Coba, tadi struktur yang pertama apa? Orientasi. Siapa yang bisa menjelaskan kepada ibu di bagian manakah dari cerita fabel ini yang termasuk ke dalam orientasi? Dibaca dari manakah? Dari mana sampai kemana yang menjelaskan bahwa itu adalah bagian orientasi? Mana? Ayo, yang lain? Yanti? Yang mana? Bacakan dari situ. Yang mana? Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut yang berjalan-jalan di taman. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan dan melihat taman yang sangat indah. Sang semut berkeliling sambil menyapa binatang-binatang yang ada di taman itu. Iya. Tepuk tangan. Betul ya. Itu merupakan tahap orientasi. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena di situ terdapat pengalaman dari pokok, suasana dan latar. Iya, FC. Apa saja yang diperkenalkan di bagian orientasi? Di situ mengenalkan cuacanya cerah, Iya. dan juga sudah mengenalkan tokoh-tokoh yang ada di sana. Tokoh-tokohnya yaitu adalah seekor semut, dan juga di sana sudah menjelaskan tempatnya, berkeliling melihat taman yang sangat indah. Iya. Dan juga ada tokoh semut di sana. Tokoh semut. Ya. Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Iya, betul sekali. Itu bagian orientasi. Kalian bisa ya. Berarti kalian itu sudah paham penjelasan dari Ibu. Kemudian, tahap yang kedua adalah komplikasi. Yang manakah dari cerita fabel ini yang menerangkan bahwa oh itu adalah komplikasi, Bu? Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, Cindy. Tahap yang kedua adalah komplikasi. Yang mana? Coba baca. Bagian mana? Dari mana sampai mana? Ayo baca. Langsung baca. Mana komplikasinya, Nak? Biasanya setelah orientasi. Ayo baca. Ya. Tiba-tiba ia melihat sebuah kepompong sedang menggelantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hei, kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa berdiam dan bergelantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat taman ini yang luas dan indah. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Ujur semut. Kepompong itu hanya diam hingga pada suatu hari semut berjalan-jalan di taman itu. Karena hujan taman dipenuhi lumpur sehingga semut pun tergelincir dan terjatuh ke lumpur. Semut itu terjatuh ke lumpur karena itu berteriak sekencang mungkin, tolong. Iya, teman-teman ya. Itu adalah bagian komplikasi. Dari mana kalian tahu di sana ada apa? Ya, Daniel. Karena di sana sudah terlihat bahwa tiba-tiba ia melihat itu, berarti semut itu melihat sebuah kepompong. Itu sudah melihat apa itu ke masalahnya, karena
sang semut mengejek karena bentuk kepompong yang sangat jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Kemudian semut mengejek, kemudian dan tiba-tiba di suatu hari terjadi hujan yang sangat deras dan semut pun jatuh ke dalam lumpur dan berteriak sekencang mungkin. Itu merupakan klimaks. Iya, bagus sekali. Terima kasih Daniel. Jadi komplikasinya tadi masalah ya. Iya. Artinya tokohnya mulai menghadapi masalah. Masalahnya apa tadi? Masalahnya tadi semut terjatuh ke setir dan Mengejek. Oh, misalnya itu diejek. Iya, masalahnya kepompong Diejek. diejek oleh salah semut tadi. Lalu jatuh ke lumpur. Nah itu masalahnya. Iya, bagus sekali. Kita lanjutkan. Kemudian tahap yang ketiga tadi adalah resolusi. Resolusi itu adalah Itu masalah kita. iya, mulai menemui pemecahan masalah atau solusi penyelesaiannya. Yang mana pada cerita fabel ini? Ya, Laudia. Itulah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang dan melintas. Kemudian kupu-kupu tersebut meluncurkan sebuah ranting ke arah semut. Hai semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu, ujar kupu-kupu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga kupu-kupu menarik ranting itu. Lalu kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu tersebut karena dia menolong nyawanya. Iya, karena telah menolong nyawanya. Iya, betul sekali Laudia. Terima kasih. Artinya tadi Laudia sudah membacakan tahap resolusi. Sudah menemui jalan keluarnya ya. Penyelesaiannya apa tadi penyelesaiannya? Sana. Itu kupu-kupu terbang dan melintas kemudian menolong semut tersebut. Iya. Kepompong sudah berubah menjadi kupu-kupu. Dan melihat semut sedang kesulitan, dia menolongnya ya. Dengan cara Mengejar Iya, memberikan dahan berupa ranting ya. Iya. Ranting ke arah semut lalu semut memegang pegang ranting ranting itu. Iya, lalu keluarlah dari Lumpur. Iya, bagus sekali. Yang terakhir adalah koda. Depri, yang mana tahu kodanya? Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu pernah diejek oleh semut akhirnya menyelamatkan semut, dan semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di tanah itu. Iya, terima kasih. Itu tahap apa Depri? Koda. Artinya adalah tahap penutup atau kesimpulan ya. Intisari dari cerita fabel. Di dalamnya mengandung amanat atau hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Apa pelajaran dari sana kita bisa ambil? Jangan dendam, Bu. Dan jangan pernah sesama. Dan Ya, coba juga perhati. tambahan dan juga semua itu butuh proses. Iya, betul sekali ya. Dari sini kita belajar bahwa sebagai manusia kita tidak boleh Saling ejek. Iya, tidak boleh dan boleh menghina kekurangan orang lain. Karena Nanti setiap itu orang kita mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Betul, FC. Karena setiap manusia itu Kelebihan. punya kelebihan dan kekurangan Kekurangan masing-masing. Dan juga kita selama hidup pasti membutuhkan orang lain. bantuan orang lain. Bagus, anak-anak hebat. Ada yang mau ditanyakan setelah ini? Kalau sudah cukup jelas? jelas. Kalau sudah jelas, anak-anak, ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas struktur teks cerita fabel. Sekarang kita akan membahasnya tentang analisis kaidah kebahasaan teks cerita fabel. Tadi ada berapa? 5. Ada 5 ya. Yang pertama tadi kita membahas tentang Kata keterangan tempat sama yang kata depan. Iya, kata depan dan kata depan. Coba siapa di antara kalian yang tahu di cerita fabel ini yang mana penggunaan kata sifatnya? Ayo, mana sifatnya? FC. Senang itu termasuk kata sifat. Gimana? Dia sangat senang. Dia sangat senang. Ah, benar. Ayo, Daniel. Indah. Oh iya. Coba tunjukkan kepada ibu. Mana
indah tersebut. Oke. Iya, sangat indah. Nah, itu adalah menunjukkan keterangan sifat. Ada lagi di sana? Kalian menemukan kata sifat? Cerah. Di paragraf pertama itu Mana? Apa tidak ada lagi? Coba kita lihat. jelek itu termasuk kata sifat Bu. Termasuk mana tadi? Tadi ada di sebelahnya. Ya Bu, jelek itu nah jelek. Coba kalau dia tunjukkan. Jelek, ya jelek. Buruk juga Bu. Nah, ada ya banyak ya kata sifatnya. Jelek, Indah, cerah. Cerah termasuk. cerah. Mana tadi? Jelek. Itu itu sampai jelek dan buruk yang jelek. Kepompong yang jelek. Kita ngomong jelek. Kalimat baris kedua. Baris kedua. Nah, Buruk itu Di atas buruk. nah di atas buruk. Nah, iya. Bagus sekali. Lalu terima kasih. Itu adalah keterangan sifat, kata sifat. Sekarang keterangan tempat. Adakah di sana? ada Jeffrey sebutkan dulu. Gimana? Di taman. Di? Taman itu. Pada paragraf beberapa? Pertama. dan di barisan ketiga Iya, taman. Iya. Itu adalah keterangan Tempat. Apa lagi? Ranting. Ranting. oh Iya, keterangan awal dari itu Tempat, taman ya. Kemudian kata depan. kata di Tunjukkan. Kunci. Kata depan. Tunjukkan. Samping. Bisa nggak? Ya ini aja, sini aja, sini. Sini. Kata depan. Nah, kata depan. Yang mana? Iya. Ada lagi kan? Banyak. Lagi. termasuk bukan Hah? dikisahkan Ayo, kalau di kedari itu kata depan dia tidak tergabung ya. Berdasar dia. oh itu Bu di ranting itu Ranting. Iya sih. Kelompok. Nah, itu kan. Biar kita semua tahu. di Aku Bu. Iya. Aku Bu. Apa lagi selain di? Kelompok. Iya, ke lumpur. Kelumpur, Iya, iya. sama depan itu ya. Ya. Ke lumpur. Oke, baik. Di situ. Kemudian selain kata depan tadi, apa lagi? kata sandang Penggunaan kata sandang. Iya, penggunaan kata sandang. Ada kan di sana? ada Mana? Itu sang semut. Iya, ada sang Semut. penggunaan kalimat seru. mana itu Tolong ya, apa lagi? Ayo jalan-jalan. Iya betul. Ayo jalan-jalan. Biasanya itu terdapat pada kalimat langsung. Kemudian di sana ada kan kalimat langsung? Ada Bu. Ada. Itu kompon. Tunjukkan. Aku. Tadi ya. Tunjukkan kalimat langsung. Kalimat langsung. Sampai mana? alangkah buruk nasibmu kamu hanya bisa terdiam dan bergeluntung di situ Sampai mana? Sampai mata. Ayo. Ayo jalan. lihat taman ini yang luas dan indah bagaimana nasibmu bila ranting itu patah Ada tanda apa di sana, Lau? Dalam penanda dari kalimat langsung, tanda apa di sana? Petik mana tunjukkan? Tanda petiknya. Petik apa petik? Petik. Iya, terima kasih Laudia. Itu tadi ya kalimat langsung. Kalau lagi tidak langsung, mana? Artinya dia tidak memakai tanda petik. Tiba-tiba ia mencoba kepompong sedang menggantung di ranting. Nah, itu kan kalimat. Iya, iya, Langsung. Bagaimana untuk aspek kebahasaan? Kamu sudah paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Semua jelas? Jelas. Alhamdulillah kalau jelas. Sekarang kita lanjutkan kegiatan kita. Jika tadi kita sudah mengalami secara bersama-sama, sekarang kita
membentuk kelompok. Masih ingat kelompok kita minggu lalu? Masih. Ya. Kelompok 1 itu Laudia, Ranti, Rianti, Vera. Kelompok 2, tadi kelompok 1 ya. Kelompok 2, Depri, Kunci, Rio dan Abadi. Kelompok 3, Ahmad Daniel, Esi dan Cindy. Sekarang silakan mendekat kepada kelompoknya. Ibu akan memutarkan sebuah tayangan video. Kalian simak dan dengarkan baik-baik. Setelah itu, kalian akan analisis struktur teks dan kaidah kebahasaannya. Paham? Paham. Silakan mendekat kepada kelompok kalian masing-masing. Idenya ya diberikan. Silakan Ibu berikan waktu 5 menit untuk membahas strukturnya. Nah, tapi setelahnya kalian simak dulu videonya ya. Yo. Kedengaran? Kedengaran. Seekor anjing pergi mencari makanan ke sebuah danau. Di sana terkadang terdapat beberapa makanan dan terkadang pula tidak sama sekali ada makanan untuk sang anjing. Sang anjing menggunakan penciuman, mata dan telinganya untuk mencari makanan hingga ketika dia berjalan sang anjing mencium bau angin. Lalu dia mengikuti arah bau itu dan sampailah dia tepat di mana bau itu berasal. Namun dia tidak Abadi, silakan tonton videonya dulu nak ya. danau maupun dekat air danau. Ketika dia melihat ke atas, ternyata seekor bangau bertengger di sebuah pohon. Paruhnya yang besar sedang memegang ikan di paruhnya. Burung bangau itu bukanlah burung yang sering dia lihat oleh sang anjing. Sang anjing tersenyum bahagia karena dia telah menemukan makanan. Meskipun makanan itu dipegang oleh seekor burung bangau yang besar.
Aku sangat berterima kasih pada guru, sang anjing menggigit dan pergi dari sang burung sambil tersenyum manis, dan sang burung ini menyesali perbuatannya. Kini sang pokok kehilangan akan siangnya karena sifatnya yang terengah akan kesombongannya. Selesai. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini adalah kesombongan akan membuat kita lupa diri sehingga merugikan kita di masa yang akan datang. Hati-hati dalam menerima pujian karena bisa saja pujian justru akan menjatuhkan kita. Bisa ya? Bagaimana cerita tadi tentang siapa saja tadi? Ada seekor anjing. Ya, ada burung bangau dan Dan seekor anjing. anjing. Nah, dari cerita tadi kalian akan menentukan struktur teksnya. Yang mana bagian orientasi, yang mana bagian komunikasi, yang mana bagian resolusi dan koda. Buktikan dalam teksnya. Jadi nanti kalian tuliskan bukti dalam teksnya. Kemudian setelah itu kalian yang kedua menentukan keterangan penggunaan kata sifat, kemudian kata depan, dan kata sambung pada kata sambung. Ya, kata sambung itu misalnya apa? Konjungsinya Dan betul sekali. atau yang yang untuk ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, kalian akan menentukan yang mana kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu berikan waktu tadi selama 5 menit untuk berdiskusi sesama kelompok kalian. Setelah itu nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan ke depan. Ya, baik. Silakan. Nah, silakan. Struktur itu kan ada 4 kan ya, jadi kita bahas itu ada orientasi, komunikasi, senang koda. apa tuh di sini Ya, bagi-bagi kamu orientasi, komunikasi, dan resolusi dan ini ada apa tuh juga tuh ada juga Kelompok 1, ada masalah? ini juga aspek bahasanya juga Ini kelompok 3, ada masalah? tidak ada ini diskusi masalah aspek bahasa sama apa tadi kan nanti siapa yang menjelaskan apa? Menjelaskan ini kelas yang pertama tadi tadi itu yang lebar. Baik anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. oh iya Apakah semuanya sudah selesai? selesai Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita akan mempresentasikan ya. Masing-masing kelompok perwakilan akan maju ke depan membacakan hasil diskusinya berdasarkan tadi kegiatan sudah kita sampaikan tadi. Dimulai dari menentukan struktur teks cerita fabel. Ayo, kelompok siapa yang sudah siap yang ingin membacakan ke depan? Kelompok 1, silakan. Baca ke depan. Semua Satu saja. ini seperti Boleh semuanya. Ya, silakan. Semuanya perhatikan ya. Baiklah, saya akan menyebutkan akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang menentukan struktur dari cerita fabel yang berjudul
si burung bangau dan seekor anjing. Untuk bagian orientasinya yaitu dari paragraf pertama, suatu hari seekor anjing pergi mencari makanan ke sebuah danau. Di sana terkadang terdapat beberapa makanan, terkadang pula tidak sama sekali ada makanan untuk sang anjing. Sang anjing menggunakan penciuman mata dan telinganya untuk mencari makanan, sehingga ketika dia berjalan, sang anjing mencium bau anyir, lalu dia mengikuti arah bau itu dan sampailah dia tepat di mana bau itu berasal. Namun dia tidak menemukan ikan itu di tanah maupun di dekat air danau. Ketika dia melihat ke atas, ternyata seekor bangau bertengger di sebuah pohon. Paruhnya yang besar sedang memegang ikan di paruhnya. Burung bangau itu bukanlah burung yang sering dilihat oleh sang anjing. Nah, itu adalah bagian orientasi atau pengenalan dalam cerita fabel yang berjudul Si Burung Bangau dan Seekor Anjing. Selanjutnya yaitu bagian komplikasi. Sang anjing tersenyum bahagia karena dia telah menemukan makanan. Meskipun makanan itu dipegang oleh seekor burung bangau yang besar. Aku tidak perlu mencari ke tempat yang jauh karena aku sudah menemukan makanan yang aku cari. Dan makanan itu cukup untuk membuatku kenyang, pikir sang anjing. Sang anjing kini melihat burung bangau yang bertengger di pohon itu dengan penuh rasa kagum. Lalu sang anjing berkata sambil berteriak dan keras, "Hai burung bangau yang indah dan cantik, kau kelihatan sangat indah ketika bertengger di danau itu, di dahan itu." Sang burung bangau menoleh ke arah sang anjing dengan memiringkan kepalanya. Dia memperhatikan sang anjing dengan sangat curiga. Sang burung bangau tetap menutup paruhnya dan tidak membalas sahutan sang anjing. "Lihatlah kakimu yang besar dan kuat itu," kata sang anjing. "Tubuhmu yang besar dan warna bulumu yang cerah seperti pelangi. Sayapmu yang lebar itu sangat cantik dan paruhmu yang panjang itu sangat indah," rayu sang anjing. "Burung indah seperti dirimu pasti memiliki suara yang cukup bagus dan merdu. Kau adalah burung sempurna ketika kau bernyanyi dengan indah, dan aku akan memujimu selayaknya sang ratu, burung yang indah." Itu adalah bagian komplikasi. Selanjutnya itu bagian resolusi atau penyelesaian masalah. Mendengar rayuan sang anjing yang begitu membuat senang sang burung bangau kini lupa akan rasa curiga dan ikan besar yang dipegang oleh mulutnya. Sang burung bangau ingin sekali disebut-sebut sebagai sang ratu burung. Dan kini dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara-suara yang cukup keras. Tidak sadar, sang burung telah menjatuhkan ikan besarnya ke dekat sang anjing. Dan yang terakhir adalah koda. Sang anjing berhasil mengelabui sang burung. Ketika ikan itu jatuh ke tanah, sang anjing menginjak itu sambil berkata, "Kau memang burung besar dan cantik. Kau memiliki suara, meskipun tidak semerdu burung lain. Tapi di manakah otakmu? Kau menjatuhkan ikan yang cukup besar ini. Aku sangat berterima kasih." Sang anjing menggigit dan pergi dari sang burung sambil tersenyum manis dan sang burung kini menyesali perbuatannya. Baiklah, itu saja presentasi dari saya mengenai struktur dari cerita fabel yang berjudul Si Burung Bangau dan Seekor Anjing. Kelompok 1. Semuanya sepakat tadi? Sama? Sama. Ya, bagus sekali ya. Sekarang menentukan keterangan tempat, kata sifat, kata sambung, dan kata depan. Ayo, kelompok 3. Silakan presentasi ke depan. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang aspek bahasa di dalam cerita tadi. Yang pertama itu ada kata sifat. Jadi yang dari cerita yang sudah dijelaskan oleh Vera, dari kata sifatnya adalah, "Lihatlah kakimu yang besar dan kuat itu," kata sang anjing. "Tubuhmu yang besar dan warna bulumu yang cerah seperti pelangi. Sayapmu yang lebar
itu sangat cantik dan bahumu yang panjang itu sangat indah. Itu merupakan kata sifat. Kayu sang anjing. Rak burung indah sepertimu pasti memiliki suara yang cukup bagus dan merdu. Merdu itu juga merupakan sifat. Kau adalah burung yang murna ketika kau bernyanyi dengan indah, dan aku akan memujimu selayaknya sang ratu burung yang indah. Sang ratu burung yang indah itu juga merupakan kata sifat. Yang kedua, kata keterangan tempat. Suatu hari seekor anjing pergi mencari makanan ke sebuah danau. Berarti itu merupakan tempatnya itu danau. Di sana terkadang terdapat beberapa makanan, terkadang pula tidak terdapat sama sekali makanan untuk sang anjing. Di sana itu juga termasuk tempat. Kata depan, anjing ini melihat sang burung bangau yang bertengger di pohon itu. Di itu merupakan kata depannya. Dengan penuh rasa kagum, lalu sang anjing berkata sambil berteriak dengan keras, "Hai burung yang indah dan cantik, kau kelihatan sangat indah ketika bertengger di belakang itu." Dan yang berikutnya ialah kata sambung. Sang anjing menggunakan penciuman mata dan telinganya untuk itu juga termasuk mencari makanan hingga ketika dia berjalan sang anjing mencium bau anyir, lalu dia mengikuti arah bau itu dan sampailah dia tepat di mana bau itu berasal. Namun dia tidak menemukan ikan itu dan di tanah maupun di dekat air. Oke, itu saja. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus sekali ya presentasinya tadi dan jawabannya benar. Ya, kelompoknya kompak sekali. Kemudian yang terakhir tadi adalah menentukan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Ayo silakan kelompok 2. Kalimat langsung. Lihatlah kakimu yang besar dan kuat itu, kata sang anjing. Hai burung yang indah dan cantik, kau kelihatan sangat indah ketika bertengger di jalan itu, rayu sang anjing. Kalimat tidak langsung. Burung bangau menoleh ke arah sang anjing dengan memiringkan kepalanya. Dia memperhatikan sang anjing dengan sangat curiga. Sang anjing mengikuti dan pergi dari sang burung sambil tersenyum manis dan sang burung ingin menyesali perbuatannya. Iya, artinya adalah kalau kalimat langsung tadi diberi tanda petik, diketik ya, sedangkan kalimat tidak langsung tidak menggunakan tanda petik atau tanda petik. Terima kasih anak kelompok 3. Nah, sekarang siapa yang bisa, kelompok mana yang bisa nih menyimpulkan hikmah pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita seekor burung bangau dan seekor anjing tadi? Ayo, Ahmad Daniel. Apa hikmahnya? Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari cerita bangau tadi, kesombongan itu dapat menjatuhkan kita. Jadi ketika seseorang memuji kita, jangan anggap itu merupakan pujian, atau malah mereka tuh memuji kita dengan tujuan untuk menjatuhkan kita. Jadi berhati-hatilah ketika dalam menerima pujian, kritis dalam menerima pujian. Iya, terima kasih. Bagus ya. Bagaimana kelompok lain pendapat tadi hikmahnya? Ya, jadi hikmah tadi ya, ibu tambahkan ya. Betul tadi yang dikatakan tadi ya. Jadi jika kita memiliki kelebihan, kita tidak boleh terlalu sombong. Dan juga ketika ada orang memuji kita jangan langsung terlena. Ya. Bisa saja pujian yang diberikan kepada kita akan menjatuhkan atau mencelakakan diri kita. Baik, ada pertanyaan anak? Tidak Sudah paham ya? Bagus, sekarang kumpulkan hasil diskusinya oleh ibu sekarang. Ya, kumpulkan ya. Bagus. Nanti ibu akan menilainya. Jadi nilai secara kelompok ada, secara individu tadi sudah ibu nilai semua ya, aktifkan. Baiklah anak-anak, apakah ada pertanyaan? Mulai dari awal sampai sekarang? Tidak ada Bu. Ya, sekarang sudah jangan berkelompok lagi ya. Kembali ke tempatnya masing-masing. Semangat lagi. Pagi luar biasa. Iya, masih semangat ya. Walaupun mungkin lapar, capek ya. Alhamdulillah kalian masih semangat. Nah, kalau tidak ada pertanyaan dan kalian sudah paham dengan materi kita pada hari ini, sekarang sebelum
kita tutup, ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa saja yang kita pelajari tadi pada hari ini? Siapa bisa menyimpulkan? Yang berani? Ayo, Ahmad Daniel. Di sini aja Pak. Cukup, ya, tepat. Jadi pada hari ini kita mempelajari tetap materi Mabel, dan yang kita pelajari adalah struktur dan aspek kebahasaannya. Struktur dari Mabel itu ada 4, yaitu orientasi, komunikasi, resolusi, dan koda. Sedangkan aspek kebahasannya itu ada 5, yaitu yang pertama itu penggunaan kata sifat, kata keterangan tepat, dan kata depan. Yang kedua itu penggunaan kalimat seru, sandang, penggunaan kata sandang. Dan yang ketiga penggunaan kalimat seru. Dan yang keempat penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung, dan penggunaan kata seru. Iya, bagus ya teman-teman. Bagus, 2 jempol. Ahmad Daniel semuanya juga ya, hebat, luar biasa. Bagus, Daniel. Coba siapa lagi yang lain yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Ersina, silakan. Nah, Daniel kan tadi hanya menyebutkan strukturnya saja, dan Daniel tidak menjelaskan apa itu orientasi, komunikasi, resolusi, dan koda. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa itu orientasi. Orientasi itu adalah bagian pengenalan tokoh, tempat, suasana yang terjadi dalam cerita tersebut. Dan yang kedua yaitu komplikasi. Dan di bagian komplikasi ini menjelaskan awal masalah atau memuncaknya masalah di cerita tersebut. Dan yang ketiga yaitu adalah resolusi. Nah, di bagian resolusi ini biasanya yaitu menemukan atau sudah memecahkan masalah dari komplikasi tadi. Dan yang terakhir yaitu adalah koda. Nah, di bagian koda ini biasanya berisi tentang amanat yang ada di dalam sebuah cerita tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan dari Ahmad Daniel tadi. Iya. Bagus sekali FC. Coba terakhir satu orang lagi yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi di samping kita sudah pelajari struktur ya, kemudian aspek kebahasaannya, lalu tadi biasanya setelah akhir cerita kita menemukan apa di sana? Biasanya setelah kita membaca, mendengarkan cerita fabel itu biasanya di akhir cerita itu dia mengandung apa biasanya? Amanat, pesan moral. Karawati? Biasanya apa? Simpulannya. Setelah dari kita mendengarkan atau membaca sebuah cerita, pastinya itu ada sebuah amanat. Nah, amanat dari cerita dari seekor burung bangau dan seekor anjing tersebut adalah ketika kita memiliki kelebihan atau memiliki kemampuan, ketika kita dipuji seseorang itu tidak boleh terlalu atau tidak boleh terlena, atau kita harus lebih mengetahui apa maksud tujuan dari pemuji tersebut. Karena pujian itu sendiri bisa menjatuhkan kita. Nah, jadi dari situ kita belajar bahwa kesombongan itu bisa menjatuhkan kita. Bahkan pujian saja bisa menjatuhkan kita. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ferawati ya, betul ya. Jadi itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Dan anak-anak, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Dan jangan lupa minggu depan kita bertemu kembali ya dengan materi yang sama, cerita fabel. Namun minggu depan kalian akan lebih mempraktikkan ya tentang cerita fabel. Kalian akan menulis teks cerita fabel dengan urutan yang tepat. Jangan lupa di rumah juga diulangi lagi ya pelajaran yang kita pelajari hari ini. Di rumah diulangi lagi, dibaca lagi supaya kalian bisa ingat nanti jika menghadapi ulangan. Dan anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita doa dulu ya. Silakan. Sebelum mengakhiri pada pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Daniel. Baiklah anak-anak,
sampai sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Terima kasih kalian sudah belajar, sudah aktif, sudah menjadi siswa yang hebat. Di rumah tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa belajar ya, sholat, belajar, itu yang utama. Baik, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.